kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR, dan saya, Suster Maria Joyce, akan membawakan renungan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus melalui Injil Matius yang baru saja kita dengar menggambarkan kepada kita tentang kesempurnaan Bapa dari salah satu sifat Allah Bapa kita, yakni Allah yang Maha Adil. Allah yang kita imani adalah Allah yang adil, yang tidak membeda-bedakan umat manusia yang berada di hadapannya. Bagi Allah, manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya adalah sama dan setara. Karena itu, Allah tidak menciptakan sesuatu hanya untuk sekelompok orang. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam kitab suci pada hari ini. Allah tidak menurunkan hujan hanya bagi orang-orang benar. Begitu juga Allah tidak menerbitkan matahari hanya untuk orang-orang benar atau orang-orang baik. Sebaliknya, Allah menurunkan hujan juga menerbitkan matahari untuk orang-orang yang dalam pandangan manusia adalah orang-orang jahat, yang adalah orang-orang pendosa. Hal ini menggambarkan sifat Allah yang Maha Adil. Allah tidak membedakan manusia untuk memberikan sesuatu, baik itu hujan maupun matahari yang digambarkan oleh kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Kemudian Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi serupa dengan Allah, yakni untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kita sering mendengar bahwa manusia jauh dari sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Akan tetapi, pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk setidaknya menyerupai Allah Bapa kita, menjadi sempurna seperti Bapa, seperti Allah yang menciptakan kita, yang membuat kita menjadi serupa dan secitra dengannya. Bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi serupa dengan Allah itu, menjadi sempurna sama seperti Allah itu? Penginjil Matius hari ini menguraikan dengan jelas bagaimana kita harus menjadi sempurna sama seperti Allah, yakni dengan mengasihi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi tidak hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, tetapi lebih dari itu, kita juga harus mengasihi orang-orang yang bertolak belakang dengan kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menolak kehadiran kita, dan sebagainya yang berseberangan dengan kita. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Mengasihi kalau diucapkan terasa sangat gampang, mudah. Akan tetapi, jika hal ini diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari, hal ini membutuhkan perjuangan. Apalagi mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita, mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, atau yang bertolak belakang, bertolak pendapat dengan kita. Hal ini menjadi sebuah kesulitan untuk kita dan membutuhkan perjuangan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus-menerus mengubah diri kita, untuk berlaku kasih kepada orang-orang, seperti Allah yang berlaku kebaikan, yang memberikan matahari dan juga hujan, baik bagi orang benar maupun orang jahat. Demikian pun kita, Tuhan menghendaki kita untuk tidak berbuat kebaikan atau menaruh kasih hanya untuk orang-orang yang mengasihi kita atau orang-orang yang sepemikiran dengan kita, melainkan juga menaruh kasih, berbuat kebaikan
juga untuk orang-orang yang bertentangan dengan kita. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa dalam hal mengasihi sesama kita, baik yang mengasihi kita maupun yang menolak atau menyakiti kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Terima kasih telah ada dan telah bergabung bersama dengan kami dalam doa bersama pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari esok, dan kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau